Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada, selamat malam. Dan hari ini kita ada satu cerita dari Mas Mukhtar. Mas Mukhtar ini mau bercerita tentang kisah yang dialami oleh rekan satu kosnya, Mas Danang. Dan kejadian ini pada tahun 2013. Benar Kang Surya? Ya, sekitar tahun itulah. Dan ini kisah yang sangat menarik untuk disimak karena ada sesuatu yang membuat Mas Danang ini mengalami hal yang aneh. Ya, bahkan sempat shock ya gara-gara peristiwa itu, Pak Ceng. Mau tahu lebih lanjut ceritanya? Monggo silakan Kang Surya. Oke, Pak Ceng. Jadi ini dikisahkan oleh Mas Mukhtar ya. Mas Mukhtar ini kebetulan waktu kuliah dulu itu satu geng dengan salah satu temannya itu ya yang tadi disebut namanya Mas Danang tadi ya. Nah, Mas Danang ini ya sebenarnya mungkin beda fakultas, beda jurusan, tapi karena satu kos terus sering keluar bareng, terus infonya juga berasal dari daerah yang sama gitu, asal kelahirannya. Jadi ya mereka cukup akrab lah, walaupun nggak sampai kemana-mana harus bareng, tapi setiap pulang kuliah gitu di kos gitu mesti mereka saling cerita-cerita. Nah, biasanya kalau di kos-kosan cowok ini ya, kalau tahun-tahun segitu Pak Cek ya, ibaratnya pulang di kos itu selain mungkin istirahat atau apa gitu, mesti ada yang dibahas. Biasanya dibahas kan kalau nggak masalah otomotif, olahraga, mesti bahas cewek. Pasti itu. Lah, menurut Mas Mukhtar ini, Mas Danang ini sebenarnya tipe-tipe teman yang memang sering sekali stalking sosmed cewek-cewek yang mungkin dari fakultas lain atau apa gitu. Tapi ya gitu, hampir ndak ada yang lengket gitu. Jadi ya cuma stalking aja, ngajak kenalan gitu ya. Kalau si Mas Danangnya nggak pede, kadang-kadang juga mundur di tengah jalan gitu. Kadang-kadang dicobain ya gagal juga gitu loh. Jadi ya seperti biasa lah, akhirnya Mas Mukhtar ini nganggap biasa, Danang paling-paling juga mundur teratur, pikirnya gitu. Nah, setelah agak lama pada suatu hari Mas Danang ini sempat nunjukin mungkin Facebooknya, entah itu cewek jurusan lain atau fakultas lain lah. Tiap hari yang dibahas itu aja, mungkin sebut aja namanya Rita gitu ya, yang dibahas Rita aja. Nah, ini kayaknya Danang ini bakal ngejar-ngejar sampai istilahnya pantang menyerah ini sama si Rita ini. Bahkan katanya pas Valentinean gitu katanya sempat nyamperin, entah ngadu apa atau apa gitu. Nah, akhirnya Mas Mukhtar pun ya karena beda fakultas, kesibukan sendiri-sendiri ya ditanggapi aja sama Mas Mukhtar. Lah, pada suatu hari Danang ini kok terlihat jarang banget gitu istilahnya bercerita tentang cewek-cewek yang stalkingnya di sosmed, termasuk juga Mbak Rita ini kok sepertinya nggak seheboh dulu gitu loh. Ada apa ini Danang ini? Wah, jangan-jangan paling sudah menyerah, mundur teratur gitu. Tapi kok keseharian ya, hampir tiap minggu itu, seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu si Danang ini selalu tiap habis isya gitu mesti keluar pakai motornya, terus pakaiannya rapi gitu, kadang-kadang juga pakai parfum, terus kadang-kadang juga aktivitasnya itu nggak seperti biasanya gitu.
tumben kok rapi banget, kok dandannya mesti keren, terus keluar, terus pulangnya itu juga agak larut malam gitu, bahkan kadang-kadang lebih jam 12 malam. Jadi ya Muhtar berpikir, ini ada apa ini ya Danang ini. Suatu ketika ditanyai lah, kamu kok kayaknya sekarang sering ya keluar malam ya, beneran nih sudah jadian sama si itu, sama si Rita itu yang kemarin sering kamu ceritain? Nah tapi ya Danang kayaknya santai aja, senyum-senyum gitu. Ditanya temen kok malah senyum-senyum. Wah, makan-makan dong, traktiran dong kalau udah jadian gitu. Ternyata Danang cuman tersenyum simpul sambil bilang, ya enggak dong, ada lagi nih, malahan sekarang sudah sering keluar bareng sama aku. Wah beneran ini, ya traktiran dong kalau gitu. Ya lain kali aja deh traktirannya, ini kasih rokok aja. Hanya cuman dikasih rokok aja Muhtar. Jadi ya seperti itulah aktivitasnya itu per hari itu. Kayaknya si Danang ini banyak sekali keluar malam, dan dandanannya ya agak rapi gitu. Terus kalau pulang agak siang gitu, nggak kuliah sampai sore, motornya juga dicuci gitu. Wah ini kayaknya bener-bener spesial ini, apa gebetan barunya si Danang ini. Tapi tiap kali ditanya ya jawabannya gitu, ya nanti ada waktunya lah tak kenalin ke kamu gitu hanya. Nah akhirnya suatu hari Muhtar ini sempat keluar malam gitu ya mungkin nyari makan atau apa, tapi sambil nyamperin ke rumah temannya juga ada aktivitas gitu, mungkin ada tugas atau apa. Nah dia itu nggak sengaja itu lewat jalan tembusan ya. Jalan tembusan itu kebetulan lewat kayak jembatan yang belum jadi, tapi jembatan ini mungkin bagian dari jalan baru atau jalan tol gitulah yang belum jadi lah. Di sana itu biasanya kalau tiap malam itu memang banyak sekali anak-anak muda yang yang mojok atau nyangkruk sambil menikmati jajanan lah. Karena di situ banyak orang-orang jual makanan, minuman, gorengan, atau juga hanya sekedar jualan yang istilahnya cuman kaki lima lah, didorong sore baru buka lapak, nanti jam 12-an selesai gitu ya. Anak-anak akhirnya sambil parkir motor di situ ya beli di sana. Di orang-orang itu kadang ya jualannya macam-macam, ada kayak gorengan, cilok pun juga ada, pentol juga ada, bakso juga ada, pokoknya banyak lah, sampai jual-jual es juga ada. Nah waktu itu si Muhtar ini nggak sengaja ngelihat, itu kok kayaknya itu ada si Danang gitu ya, sama ceweknya kayaknya mau disamperin. Nggak enak juga, lagi lagi asik berdua, lagian tempatnya juga di pinggir di pinggir jembatan yang agak jauh lah gitu. Jadi ya Danang karena masih ada Muhtar karena masih ada keperluan ngelihat Danang, ya wis dia balik duluan. Akhirnya sampai di pos, Danang pun bercerita, Muhtar pun menanyai Danang, kamu tadi lagi mojok di atas jembatan ya sama cewekmu? Oh iya, kamu kemana tadi? Ya enggak, kebetulan aku ke rumah teman, lewat sana nyari jalan tembusan, karena ya mungkin untuk menghindari razia atau apa gitu. Oh nyari jalan tembusan, gimana, cakep ya cewekku ya, katanya gitu. Cuman Muhtar waktu jawabnya ya, waduh nggak kelihatan ya dari jauh ya, cuman ya rambutnya sepundak gitu aja, dia membelakangi, aku nggak kelihatan, cuman aku apal kalau itu motormu gitu. Oh iya, gimana itu ceritanya? Akhirnya si Danang ini pun berkisah. Ya sebenarnya dia kenal itu juga nggak sengaja gitu. Jadi waktu itu sebenarnya pengen ngincer si cewek yang namanya Rita itu. Jadi dia pun sempat nanya ke teman-temannya, ibaratnya gimana sih caranya dalam tanda kutip dapetin cewek dengan sesuatu yang membuat tertarik pada kita gitu. Akhirnya ya teman-temannya kan banyak kenalan yang juga aneh-aneh gitu ya. Jadi dia kadang-kadang juga diberi kayak petunjuk, kamu harus gini, kamu harus menjalani ini, bahkan sampai ada kamu harus bikin ritual kecil-kecilan seperti ini. Nah
itulah yang sempat dilalui oleh Danang waktu itu. Cuman kok anehnya justru yang dia incer malah nggak dapet, dia malah kenalan sama cewek lain gitu. Dan malahan cewek yang dikenalnya itu kayaknya ya secara apa ya, tipe itu kayaknya lebih seneng yang kali ini daripada si cewek gebetan yang si Rita itu. Lah akhirnya malah kenal dengan itu. Danang pun ya dijalani aja lah. Lah Mukhtar pun juga bertanya-tanya, lah terus kamu sampai sejauh mana? Terus sudah kenal nggak dia kuliah di mana, di mana? Oh masih belum sih. Aku belum sempat belum sempat tahu dia sejauh mana. Cuman dia ngakunya kuliah di kampus ini. Terus sempat sih aku sekali itu nganter ke rumahnya gitu. Waktu itu ya sudah berjalan 1 bulan lah kenal. Sempat nganter ke rumahnya, ya nggak jauh-jauh amat. Istilahnya dari jalan tembusan jembatan jalan tol yang kemarin kamu temui aku itu, ya masih terus aja ngikuti jalan raya, ngikuti jalan yang mau dibikin tol itu, nanti ketemu kok ada kayak jalan kecil, di situ ada beberapa rumah. Salah satu rumahnya itu ya di situ. Cuman waktu itu aku nggak boleh nganter sampai rumah karena sudah terlalu larut malam gitu. Oh ya sudah gitu. Ya akhirnya Mukhtar pun merasa ya seneng juga sih, akhirnya temannya yang satu ini nggak kesehariannya nggak cuman ngobrolin tentang cewek aja terus, tapi juga bener-bener sudah dapat kenalan gitu loh. Dan kayaknya si temen ini sudah agak happy, sudah terlihat bahagia gitu. Ya Mukhtar pun ada rasa seneng juga. Nah kadang-kadang suatu hari itu si Mukhtar ini sempat ketemu dengan Danang, dan dia juga berkata, kayaknya kamu kok tiap kali keluar itu ya nggak malam mingguan atau apa gitu, kok malah hari-hari biasa gitu. Iya kalau malam mingguan itu malah dianya nggak bisa katanya. Oh gitu. Nah terus kalau hari-hari tertentu gitu emang nggak seru dah, besoknya kan kuliah dan lain sebagainya lah. Si Danang ini cuman bercerita bahwa kayaknya dia itu hanya maunya aku ajak keluar itu di hari-hari tertentu aja, katanya gitu. Oh namanya siapa sih? Ya dia menyebut nama waktu itu. Ya sebenarnya aku pengen kenalan gitu. Ya nanti deh ada waktunya. Aku biasanya kalau kamu misalkan ada waktu ya pura-pura nyamperin aja. Aku biasanya duduk di jembatan sana kok. Oh ya wis yang tempat kemarin kan. Iya. Ya kayaknya biasanya di situ memang si Danang ini sering bercerita bahwa dia memang suka duduk di posisi itu, parkir motor di situ karena ada orang jualan kayak milkshake gitu. Memang si cewek gebetan barunya ini senengannya ya ke situ. Jadi beli milkshake 2, terus dibawa agak jauh, terus duduk di atas motor ngobrol berdua gitu. Padahal di tempat lain kan juga disediakan ada beberapa tempat jualan itu yang gelar tikar atau mungkin bawa tempat duduk sederhana dari kayu gitu. Tapi kayaknya si ceweknya Danang ini lebih suka agak menjauh dan duduk di atas motor di tempat yang biasanya paling dekat dengan orang jualan milkshake gitu. Oh ya sudah deh, nanti lain waktu aku tak pura-pura nyamperin ya, jadi biar bisa kamu kenalin. Oh iya beres gitu. Ya akhirnya setelah beberapa hari Danang pun masih beraktivitas kuliah tetap, terus juga di malam-malam tertentu juga dia keluar dan pakaiannya rapi, sampai akhirnya pada suatu hari ketika kalau tidak salah sudah berjalan hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulan ini si Mukhtar ini kok melihat Danang ini kok agak murung gitu. Walaupun ya kalau diajak bahas masalah olahraga atau biasanya nonton bola, terus taruhan kecil-kecilan hasil pertandingan bola ya masih enjoy. Cuman nggak seperti biasanya lah si Mukhtar ini melihat Danang kok berubah seperti ini ya.
Dan yang paling jelas, beberapa hari terakhir ini, dalam 1-2 minggu ini, kayaknya si Danang ini hampir nggak pernah keluar dalam kondisi rapi lagi. Jadi ya dia ya hanya sekedar keluar, cuman jarak dekat aja nyari makan atau mungkin ngerjakan tugas, dan nggak seperti dulu istilahnya berpakaian rapi, pakai parfum dan lain sebagainya. Ya Mukhtar pun waktu itu masih menahan diri lah, atau dia mungkin ingin bertanya tapi juga takutnya nanti kalau ada apa-apa putus sama ceweknya atau gimana. Ya akhirnya sekali setelah agak lama berselang, kemudian dia mulai memberanikan diri nanya, kok nggak keluar lagi gitu. Ya akhirnya si Danang pun bercerita, ya sebenarnya terakhir sudah 2 minggu lalu sih. Emang ada apa? Ya waktu itu aku sempat nganter, cuman dia waktu itu bilang kayaknya sementara komunikasi kita dianu dulu deh, istilahnya nanti nunggu kabar dari aku. Emang kenapa? Tanya Danang waktu itu. Dia bercerita ke Mukhtar, yaitu si cewek ini infonya lagi sibuk, jadi di rumahnya itu mau ada acara, mau ada pindahan atau apa gitu. Lah aku sebenarnya penasaran pengen pindah kemana, tapi dia juga nggak cerita. Ya katanya sih suatu saat nanti kalau memang sudah waktunya, sudah pas, ya si Danang ini nanti akan dikabari sama ceweknya itu. Lah cuman kan yang bikin Danang tidak nyaman itu ya apa ya, dia itu sampai sekarang kan masih belum bisa komunikasi dengan apa ya, dengan kalau waktu itu kan kita bisa apa ya, SMS atau BBM atau apa gitu. Lah si Danang ini masih belum dapat privasi dari si cewek ini, jadi kayak minta nomor dan lain sebagainya itu belum dikasih yang benar-benar apa sesuai gitu. Kadang-kadang dia hanya dikasih alamat rumah dan juga kampus dan juga beberapa alamat-alamat lain gitu. Lah ini yang bikin si Danang waktu itu bingung. Akhirnya Mukhtar pun bertanya, lah kamu ini gimana loh, wong udah kenal dekat lama kok komunikasinya hanya seperti ini. Ya nggak tahu juga ya, aku kok rasanya itu kayak pasrah gitu sama dia, ikut aja apa permintaannya. Lah terus sekarang kalau kamu dibikin gantung gini ya gimana? Mending kalau saranku sih, kamu kalau tahu rumahnya samperin aja rumahnya gitu. Iya tapi aku juga nggak enak. Lah kapan pindahannya? Ya nggak tahu. Lah katanya juga mau pindahan, tapi pindahannya kapan kok nggak diberitahu. Katanya cuma lagi sibuk gitu ya, nyiapkan pindahan rumah gitu. Nah akhirnya Mukhtar pun memberi saran, mending gini deh, daripada nanti kamu kepikiran, terbebani, kalau ada waktu hari-hari apa Minggu atau Sabtu gitu, kamu coba samperin rumahnya. Ya enggak apa-apa lah, sekedar nyari info. Kalaupun pindah kemana, kalaupun ada tetangganya minta tanya alamat pindahnya kemana. Kalau enggak ya kan di situ mesti ada kayak surat pindah atau apa dari warga atau RT-nya, ya biar kamu dapat info lah kalau memang kamu benar-benar serius gitu. Ya Danang pun akhirnya kayak diem gitu. Mukhtar tahu biasanya kalau Danang ini mungkin apa ya, kalau sama kenalan sama cewek itu dia ini kadang-kadang hanya sekedar apa ya, yang penting punya kenalan, istilahnya bisa deket sama cewek, kemudian punya bahan untuk cerita dengan teman-teman di kosnya. Lah Mukhtar ini berharap ya mending kalau kamu sudah cocok sama dia ya kamu harus seriusin gitu. Lah akhirnya Danang pun diantara meragu dan juga bingung, akhirnya dia pun menyanggupi. Ya sudah, aku kan Sabtu sama Minggu kan off. Sabtu kan sudah libur kuliahnya, Minggu juga aku ada waktu, nanti deh tak samperin kalau hari Sabtu lusa ini katanya. Lah akhirnya Mukhtar pun ya akhirnya tenang lah mendapat jawaban itu. Akhirnya hari-hari yang ditunggu sudah tiba. Danang pun infonya sudah berangkat ke sana, Mukhtar pun juga lega. Lah namun yang
jadi misteri adalah ketika baru saja Danang habis nyamperin alamatnya si cewek, dia itu pulang ke kos itu dalam kondisi yang kacau. Jadi apa ya, mukanya itu kayak kuyu banget, terus pucet banget, terus apa ya, kayak kelelahan gitu, kecapean gitu. Lah Mukhtar pun kaget, tuh kamu kenapa, habis kecelakaan lah? Enggak, ya sudah, anu dulu, kenapa kok bingung tuh? Yang diminta Danang cuma satu, ambilkan minum sama minta rokoknya kan gitu. Loh kenapa sih? Ayo duduk. Akhirnya sama Mukhtar disuruh duduk di ruang parkiran kos itu. Dia diambilkan minum, dinyalakan rokok, kemudian disuruh menenangkan pikiran. Nah bayangannya Mukhtar mungkin ya takutnya dia ada apa-apa dengan keluarga si cewek gitu. Akhirnya sudahlah, duduk dulu aja, habis ini maghrib kok. Kamu kalau pengen tenang mandi dulu saja, terus maghriban habis itu baru cerita. Ya Danang waktu itu sambil menghisap rokoknya kayak terburu-buru gitu, kayak tidak nyaman gitu. Nah ketika sudah agak tenang, dia langsung ngomong, kayaknya aku langsung cerita aja deh gitu katanya Danang. Ya sudah terserah, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi ceritanya Danang waktu itu, dia kan pernah nganter sekali atau 2 kali nganter cewek itu ke rumahnya. Nah pada hari itu, hari Sabtu siang itu, dia itu berencana ke sana lagi sambil mengikuti apa jalur yang pernah ditunjukkan si cewek. Nah karena sudah pernah ke sana waktu itu kondisinya malam, jadi Danang itu ya hanya ngikutin jalurnya saja. Tapi kok rasa-rasanya dia pernah ke sini pada waktu malam hari itu kok kayak terang benderang gitu ya. Tapi kok waktu dia melanjutkan perjalanan di sana itu kondisinya itu kayak jalan yang masih apa ya, putus gitu. Jadi setelah ada di aspal, setelah itu jalan itu berubah jadi kayak urukan apa ya, urukan jalan yang masih baru proyek gitu. Dan di situ juga banyak orang-orang apa ya, kayak aktivitas proyek gitu. Tapi kan istilahnya jalan itu memang dilalui oleh warga umum. Beberapa warga umum masih menggunakan jalan itu. Tapi yang dirasakan Danang, perasaan setiap apa kalau malam itu lewat ke sini ya kondisinya jalannya mulus-mulus saja. Kayak apa, kayak jalan aspal tol yang masih baru dan itu ngikuti di bawahnya tol gitu. Tapi ini kok jalannya masih urukan apa ya, urukan sirtu gitu. Dan di sini kok masih ada 1-2 tanda-tanda proyek gitu loh. Sampai akhirnya Danang itu seingatnya sebelum memasuki tempat rumah perkampungan tempat dia nganter itu cewek, dia itu kok malah jalannya itu buntu. Dan jalan itu buntu, berhenti, tapi di situ masih ada apa ya, kayak jalan desa atau kayak semacam jalan kecil lah. Tapi itu jalan desa, bukan jalan besar seperti yang urukan sirtu. Dan itu berhenti di situ. Di situ masih ada kayak semacam pelang, papan bahwa jalan itu ditutup. Nah, akhirnya Danang kan bingung kan, dia hanya noleh kiri kanan, hanya ada rambu-rambu proyek. Sampai akhirnya dia pun berhenti memarkir sepedanya karena tidak bisa melewati pelang itu. Dia jalan kaki. Ya kalau tidak salah itu cukup jauh ya, kira-kira 200-300 meteran mengikuti jalan setapak itu. Sampai akhirnya menemui 1-2 orang petugas proyek yang menanyai dia, "Loh Mas, mau kemana?" "Mau nyari alamat." "Loh alamat mana?" "Alamat ini." Nggak salah lah, mungkin desa apa, kampung apa gitu. Lah karena Danang tidak diberi petunjuk, dia hanya bercerita, seingat saya di sini tuh ada 2 atau 3 rumah atau beberapa rumah lah, enggak banyak. Di sini saya biasanya kalau pernah malam itu nganter ke sini ya. Loh, ceritanya gimana Mas? Ini nyari rumah teman saya, katanya dia mau pindahan. Nah, pindahannya itu sebenarnya sudah 2 minggu lalu, cuman sampai sekarang kok belum ngasih kabar. Saya cuma mau tanya pindahnya kemana. Orang-orang yang di situ kan saling pandang gitu. "Loh Mas, beneran rumahnya di sini?" "Iya, infonya juga mau pindahan tapi saya enggak tahu." "Enggak, rumahnya loh emang beneran di sini?" "Iya, saya kalau malam itu jalannya bener ini, cuman kok tadi ditutup pelang proyek." Akhirnya sama orang-orang itu
diajak ngobrol, "Loh Mas, ini loh sebenarnya itu nggak ada jalan, ini tuh jalan desa, dan di depan itu ada pemakaman umum yang sudah lama." Ya memang kalau nggak salah itu pemakaman memang kita sudah deal dengan kayak warga dan beberapa keluarga, itu pemakaman mau kita pindah sebagian karena ada kayak fasilitas jalan yang harus melintasi tempat ini. Kaget dan pindahnya kemana ya Pak? Ini beneran pemakaman? Iya beneran. Ya tidak dipindah jauh kok Mas, paling agak mundur aja beberapa titik yang di depan ini nanti dipindah agak mundur ke belakang. Danang cuman diem aja. Akhirnya, "Mas beneran enggak apa-apa ini?" Akhirnya ditenangkan sama orang-orang proyek, juga dikasih minum, didudukkan itu. Danang enggak mau, kayaknya pikirannya sudah kalut. Dia setengah nggak percaya bahwa di situ itu bertanya berkali-kali meyakinkan bahwa sama orang-orang proyek ternyata di situ memang nggak ada rumah. Ya yang ada cuman itu beberapa rumah masa depan itu yang memang ada di situ sudah lama katanya. Akhirnya Danang pun balik jalan kaki dalam kondisi pikiran kacau, ngambil motornya yang diparkir di depan gerbang plang proyek itu, dan dia pun pulang ke kos. Nah akhirnya Mukhtar pun cuman mendengarkan cerita Danang itu juga agak gimana gitu ya, ibaratnya pertama juga merinding juga dengan apa yang dialami Danang. Kok bisa-bisanya 1,5 bulan itu kenalan dengan sosok yang sama sekali tidak jelas, dan juga sebenarnya yang dipikirkan Mukhtar ya kasihan lagi lah sama si sahabatnya satu ini, berarti sudah sudah diharapkan sudah seneng-seneng happy, kok sekarang malah shock lagi kayak dulu, bahkan lebih parah gitu. Ya akhirnya kalau tidak salah infonya Mas Mukhtar setelah kejadian itu, Mas Danang ini kalau beberapa malam itu sering kayak mengigau gitu dalam mimpinya, dan infonya dia sempat diajak ke ke beberapa orang yang paham untuk mungkin diru'yah atau gitu, karena katanya masih sempat bayangannya terbawa ke sana terus. Ya mungkin karena sudah terlalu lama berkomunikasi itu Pak Jack mungkin. Jadi itu kisahnya Mas Mukhtar tentang salah satu temannya yang tadi bernama Danang itu Pak Jack. Ya mungkin itu juga ada efek karena Mas Danang sendiri kan pernah mempelajari sesuatu ya. Oh iya betul. Mungkin dari situ juga bisa menimbulkan hal-hal tadi ya. Iya bisa jadi. Apalagi kalau senang sama cewek dan sebagainya, kita nggak mikir macam-macam. Iya. Mikirnya senang. Iya. Apalagi sesuatu yang nggak jelas itu terlihat terlihat sesuai lah. Iya bisa jadi ya gara-gara tadi ada ikut-ikutan saran temannya yang tidak jelas, terus ada ritual kecil-kecilan ya, mungkin hal-hal yang tidak seharusnya akhirnya bisa masuk lah ke dalam dunianya Mas Danang. Iya, yang normal aja kadang-kadang sesuatu misalnya cewek yang nggak jelas loh Kang ya. Iya, ya normal aja loh ya. Iya, pasti kita akan tetap aja kita mengalahkan logika kok. Iya. Dan logikanya kenapa kok kita ndak ketemu orang tuanya, kenapa kok kita ndak itu tadi ndak bisa komunikasi, padahal waktu itu kan komunikasi sudah kalau tahun-tahun segitu kan sudah lumayan bagus lah komunikasi harusnya. Ya mungkin sudah tertutup pikirannya kan. Ya itu yang ya pengalaman yang luar biasa sebenarnya. Ya semoga kita nggak mengalami hal seperti itu. Iya. Oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.